Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan sebelum kita memulai tentang kajian tafsir, sedikit mengingatkan tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa orang-orang yang duduk di majelis, yang di majelis tersebut mereka membahas sesuatu yang berkaitan tentang Al-Quran, baik itu tajwidnya, baik itu tafsirnya, baik itu tahfidnya, maka orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, sejatinya mereka bukan hanya sedang mengejar pahala dari Allah, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk mendapatkan predikat hamba terbaik di sisi Allah. Jadi manusia terbaik itu bukan orang yang berlimpah hartanya, orang yang tinggi jabatannya, orang yang banyak followersnya, akan tetapi manusia terbaik di sisi Allah adalah yang mereka senantiasa berusaha dekat dengan Al-Quranul Karim. Dan di malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir, yaitu tentang tafsir surat Al-Humazah, surat yang dikenal juga dengan nama surat Wailul likulli humazatil lumazah, atau nama lain dari surat ini juga disebut dengan surat Al-Hutamah. Surat Al-Hutamah karena kata Al-Hutamah itu ada di dalam salah satu ayat di surat ini. Kemudian para ulama menerangkan bahwa surat Al-Humazah, mereka sepakat bahwa surat Al-Humazah itu tergolong kepada surat-surat Makkiyah, dan isinya adalah ancaman bagi orang-orang yang suka mencela, orang-orang yang suka mengumpat,
Apa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Korelasi isi surat Al-Humazah dengan digolongkannya surat ini kepada surat Makkiyah. Makkiyah itu apa? Surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Apa hubungannya? Apa korelasinya? Mungkin di antara kita ada yang berpikir, Ustadz, bukannya surat-surat Makkiyah itu biasanya berbicara tentang akidah, berbicara tentang hari akhir. Kok surat Al-Humazah ini tergolong kepada surat Makkiyah padahal isinya tentang akhlak? Isinya adalah tentang akhlak, tentang ancaman untuk orang-orang yang suka mengumpat. Maka para ulama menjelaskan bahwa surat ini sejatinya bentuk pembelaan Allah kepada Nabi. Allah ingin membela Nabi SAW ketika Nabi menyuarakan dakwah tauhid di kota Makkah. Nabi SAW mendapatkan respon yang tidak baik. Di antaranya apa? Mendapat berbagai macam celaan, umpatan. Contohnya apa jemaah yang sudah kita pelajari? Dicela apa? Di surat Al-Lahab. Kita sudah mempelajari surat Al-Lahab. Siapa yang mencela Nabi? Istrinya Abu Lahab. Siapa istrinya Abu Lahab? Ummu Lahab. Bukan, Ummu Jamil. Ummu Jamil mengatakan bahwasannya Muhammad itu bukan Muhammad. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Diganti sama Ummu Jamil, Muhammad itu pantasnya disebut atau dipanggil dengan mudzammam, orang yang tercela, mengumpat dia, mencela person seseorang. Belum lagi kita juga belajar di surat Al-Kautsar. Nabi SAW dikatain apa Pak? Abtar, orang yang buntung, orang yang tidak memiliki penerus, tidak punya anak. Kemudian juga kita pernah mendengar bahwa Nabi SAW juga digelari dengan syair, penyair, sahir, tukang sihir, majnun, orang gila. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Humazah ini untuk membela Nabi. Sehingga dalam sebuah riwayat sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Ibrahim Al-Lahim dalam kitab Aunur Rahman, surat Al-Humazah itu diarahkan untuk orang-orang Quraisy, di antaranya Al-Akhnas bin Syuraik. Yang kedua untuk Ubay bin Khalaf. Dan yang ketiga untuk Al-Walid bin Mughirah. Dan juga untuk orang-orang kafir Quraisy yang lainnya. Ya, bukan hanya 3 orang ini. Maka dari sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk ke ayat yang pertama dan seterusnya, sepatutnya bagi seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka harus tampil beda dengan orang-orang kafir. Tampil beda dalam sisi apa? Dari sisi apa? Akidah yang pertama, jelas kita harus berbeda dengan mereka. Yang kedua, harus berbeda dari sisi apa? Atribut. Makanya kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Yang satu lagi apa? Ini yang banyak dilupakan. Kita harus menyelisihi orang-orang kafir dari sisi akhlak, dari sisi perangai. Suka mencela itu adalah akhlaknya orang kafir. Suka mencela itu adalah hanya akhlaknya orang-orang munafik. Dan kita harus berbeda dari mereka.
Makanya dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya laisal mu'min bitta'an. Mukmin itu bukan orang yang suka mencela. Wala billa'an. Orang yang beriman itu bukan orang yang suka melaknat. Walal fahish. Orang yang beriman itu tidak mungkin dia berkata jorok. Walal badhi. Dan mukmin itu dia tidak berkata kasar. Ini jamaah. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah." Celaka atau binasalah untuk setiap yang melakukan humazah dan lumazah. Kenapa kita tidak artikan humazah dan lumazah? Karena akan ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Apa tadi artinya? Binasa, kecelakaan untuk setiap yang melakukan humazah dan lumazah. Di surat sebelumnya, di surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin, surat apa jemaah? Al-Ma'un. Kita pernah menerangkan makna wail. Wail ini para ulama juga khilaf. Ada yang mengatakan makna dari wail adalah celaka, al-halak, binasa, kebinasaan. Sebagian ulama mengatakan wailun adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah yang ada di neraka jahanam, qa'ruha arba'ina kharifan, yang sampai ke dasarnya itu butuh waktu 40 tahun. Yasilu ilaihi sadidu ahlin nar, sadidu ahlin nar, yang mengalir ke lembah tersebut. Lembah tersebut dipenuhi dengan cairan busuk dari penduduk neraka. Ini makna dari wail, ya. Dengan berbagai macam tafsiran tadi yang mengatakan kebinasaan, kemudian tafsiran yang mengatakan wailun adalah apa jemaah? Lembah, mengarah kepada satu tujuan. Apa tujuannya? Untuk mengancam. Jadi setiap kita mendengar ada ayat bunyinya wail, oh ini ayat berarti untuk mengancam. Allah gunakan untuk mengancam. Apakah humazah nantinya dan lumazah itu berhak untuk mendapatkan ancaman? Ya. Nanti kita akan terangkan. Baik. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang melakukan humazah dan lumazah, yang sering nantinya kita membaca artinya itu adalah mencela atau mengumpat. Kenapa? Alasannya bahwa agama Islam tidaklah Allah Subhanahu wa taala turunkan kecuali untuk menjaga 5 hal prinsip di dalam kehidupan manusia. Saya ulangi, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam, syariat Islam, tujuannya adalah untuk menjaga 5 hal yang prinsip dalam kehidupan seorang hamba, yang dikenal oleh atau yang disebut oleh para ulama ad-daruriyatul khams, hal prinsip yang berjumlah 5. Menjaga apa saja? Yang pertama adalah ad-din, menjaga agama. Yang kedua, menjaga an-nafs, nyawa. Ya, semua syariat, antum nanti lihat Pak, syariat-syariat itu biasanya akan mengarah kepada untuk menjaga nyawa seseorang. Yang ketiga, menjaga harta. Yang keempat, menjaga kehormatan. Dan yang kelima, menjaga akal. Oleh karenanya ada syariat
dilarang untuk meminum khamr, ya, karena syariat Islam ini menjaga akal. Nah, di dalam Al-Quran ternyata ada 2 surat, hanya ada 2 surat yang diawali oleh kata wail. Surat apa saja? Surat Al-Humazah dan surat Al-Mutaffifin. Dan kedua surat ini, ya, temanya, salah satu tema intinya menjaga ad-daruriyatul khams ini, 5 hal prinsip ini. Di surat Al-Humazah menjaga kehormatan, di surat Al-Mutaffifin menjaga harta. Celaka untuk orang-orang yang berbuat curang. Ya. Kemudian likulli, celaka untuk setiap. Maka walaupun tadi ayat ini atau surat Al-Humazah diarahkan kepada beberapa nama dari kafir Quraisy, namun kata para ulama, al-ibrah bi umumil lafaz, yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz, bukan khususnya sebab, bukan khususnya ayat tersebut turun dikarenakan sebab tertentu, tapi karena ada lafaz ini yang harus jadi patokan, adalah lafaznya itu umum untuk siapa saja. Humazah dan lumazah, celaka untuk setiap yang melakukan humazah dan lumazah. Apa sekarang makna dari humazah dan lumazah? Sebagian ulama berpendapat humazah dan lumazah itu maknanya sama, jamaah, ya, yaitu mencela atau mengumpat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa humazah dan lumazah itu maknanya berbeda, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, ini yang lebih baik. Kita harus membedakan arti antara humazah dan lumazah supaya agama Islam ini terlihat lebih detail, supaya agama Islam itu terlihat lebih terperinci. Lalu apa arti humazah? Kalau memang berbeda dengan lumazah, apa artinya? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, kata beliau, yang dimaksud dengan humazah adalah mencela manusia dengan perbuatan. Mencela manusia dengan perbuatan atau isyarat. Entah itu dengan isyarat mata, dan ini yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa idza marru bihim yatamawazun, apabila orang-orang beriman itu berjalan melalui mereka, melewati mereka, orang-orang kafir mengedip-ngedipkan mata. Wallahu alam bagaimana teknisnya, Pak. Ya. Intinya tujuannya adalah untuk mengejek. Atau misalkan dengan isyarat apa, jemaah? Isyarat bibir, ya. Dengan ada istilah dimenyon-menyonkan, atau isyarat lidah dijulurkan. Saya tidak mau mempraktekannya. Atau isyarat apa lagi? Isyarat ibu jari ini dibalik ke bawah. Ini kan mencela manusia, mencela orang, tapi dengan isyarat, dengan perbuatan. Maka disebutnya humazah dia. Celaka orang-orang yang melakukan seperti itu. Sedangkan lumazah adalah mencela manusia dengan lisan. Ya, mencela manusia dengan lisan. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Kalau tadi wa idza marru bihim yataghamazun, mengedip-ngedipkan mata, di surat Al-Mutaffifin ayat 30. Yang mengejek dengan lisan, yang disebut dengan lumazah, diisyaratkan oleh Allah di surat At-Taubah ayat 58 tentang orang-orang munafik.
Wa minhum man yalmizuka fis shadaqat, dan di antara mereka wahai Muhammad ada yang mengejekmu ketika membagikan zakat. Mereka mengejekmu ketika membagikan zakat, atau orang munafik itu juga mengejek para sahabat. Ketika ada sahabat yang berinfak dengan nominal yang sedikit, cuma segitu. Ketika mereka mendapati ada sahabat yang berinfak dengan jumlah yang banyak pun mereka mengejeknya. Baik. Ini tafsiran yang pertama. Perbedaannya seperti itu. Jadi humazah dengan perbuatan atau isyarat, humazah itu dengan lisan. Pendapat yang berikutnya jamaah, ini cabang dari pendapat yang kedua. Maksudnya harus berbeda makna humazah dan lumazah. Apa perbedaannya katanya? Humazah itu mencela seseorang di belakang, mencela seseorang di belakangnya. Sedangkan lumazah mencela seseorang itu di hadapannya langsung. Kalau di belakang sering disebut dengan apa? Ghibah. Ini yang paling terkenal, Pak. Ghibah. Dzikruka akhau bima yakrah. Engkau menyebutkan keburukan saudaramu di belakangnya. Wa in kana fih, kata para ulama, sekalipun benar keburukan itu ada dalam dirinya. Misalkan si fulan itu picak, kita membicarakannya di belakang dia, walaupun dia benar-benar picak, itu disebutnya apa? Ghibah, dan itu dosa besar. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kalian suka ayyuhibbu ahadukum, apakah kalian suka ayyakula lahma akhihi maitan, kalian memakan daging saudara kalian sendiri. Nah, ini ghibah yang paling terkenal, mengejek seseorang di belakangnya. Ada juga yang disebut dengan buhtan, jamaah. Buhtan. Kalau ghibah itu keburukannya memang ada. Kalau buhtan keburukannya tidak ada. Atau sering kita kenal dengan kata fitnah. Fitnah itu dalam bahasa Arabnya buhtan. Kita menyebutkan keburukan tentang seseorang padahal dia tidak melakukan keburukan tersebut. Atau yang ketiga, mengejek seseorang, menjatuhkan kehormatan seseorang di belakang. Disebut juga kata para ulama ada dengan istilah al-ifku. Ifkun. Apa Pak ifkun itu? Menyebarkan berita dusta. Menyebarkan berita dusta, hoax. Itu kan biasanya juga kan untuk menjelek-jelekan. Atau dalam istilah kerennya sekarang apa Pak? Buzzer. Di apa namanya? Dirusak kehormatan seseorang. Kemudian pendapat yang ketiga, cabang dari pendapat yang kedua, perbedaan antara humazah dan lumazah. Humazah itu mencela person. Humazah itu mencela person seseorang. Seperti Nabi tadi Pak dibilangnya majnun, itu humazah. Ya. Atau pernah juga dilakukan oleh Aisyah. Aisyah juga pernah melakukan kesalahan, namanya juga manusia. Ketika beliau memiliki madu, nah ini bahayanya ya Pak. Ketika beliau memiliki madu yang bernama siapa? Sofia. Sofia itu perawakannya pendek. Kata Aisyah kepada Rasulullah, sudahlah, jangan kau menyebut nama si Sofia itu, dia itu pendek. Nah, Aisyah menyebut personnya, Sofia itu pendek.
Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Aisyah, laqad takallamti, sungguh engkau telah mengeluarkan sebuah ucapan. Apabila ucapan itu dicampurkan dengan air laut, niscaya air laut itu tercemar kesuciannya. Ucapan kamu ucapan kotor. Ditegur sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mencela person, Pak. Sedangkan lumazah mencela apa berarti? Mencela nasab atau mencela keluarga. Mencela keluarga. Dan ini pun pernah dilakukan oleh sebagian sahabat. Ini menunjukkan sahabat itu manusia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Dar kepada Bilal ketika mereka berantem. Kata Abu Dar, "Yabna Sauda, dasar anak kulit hitam." Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bilal melapor ke Nabi, wahai Nabi, siapa Abu Dar itu ketika punya masalah sama saya, dia bawa-bawa ibu saya, kan ngejek ibunya yang berkulit hitam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dar? Inna kamruun fika jahiliyah. Wahai Abu Dar, di dalam dirimu masih ada akhlak jahiliyah. Maksudnya hilangkan akhlak itu. Makanya tadi kita harus berbeda, Pak, dengan orang-orang kafir, orang-orang jahil itu. Bukan hanya dari sisi akidah, tapi juga dari sisi akhlak. Ya. Apakah, ini sekarang pertanyaannya jemaah, ketika Aisyah tadi, siapa lagi? Abu Dar pernah melakukan yang namanya humazah atau lumazah. Apakah mereka terancam dengan ayat ini? Gimana antum? Apakah mereka terancam dengan ayat ini? Jawabannya tidak. Kenapa? Kata para ulama, humazah dan lumazah itu dalam bahasa Arab mengikuti pola atau wazan fu'alah. Wazan itu apa ya? Pola tadi, Pak. Rumus, mengikuti rumus fu'alah. Ustadz, fu'alah itu apa? Setiap ada kata yang mengikuti harokat fu'alah, domah, fathah, terus di belakangnya ada takmar, butoh, maka tadullu alal kathroh, kata para ulama, menunjukkan perbuatan itu sering dilakukan. Sekarang Abu Dar, Aisyah melakukan perbuatan humazah itu sering atau tidak? Tidak. Maka mereka tidak diancam dengan ayat ini, jamaah. Dan mereka adalah generasi terbaik. Kemudian masih di ayat yang pertama dari perbedaan tadi antara humazah dan lumazah ini memberikan kepada kita sebuah faidah, jemaah. Apa faidahnya? Ustadz, tadi artinya humazah dan lumazah itu ternyata banyak ya maknanya. Apa faidahnya? Faidahnya perbedaan tersebut menunjukkan bahwasannya dosa lisan itu banyak. Dosa yang berkaitan dengan lisan itu sangat banyak. Dan lisan, dosa-dosa yang diperbuat oleh lisan manusia hampir rata-rata dosa besar. Bahkan sebagian yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Hati-hati jemaah. Jurmuhu shagir, kata para ulama. Dia adalah anggota tubuh yang kecil, hanya beberapa senti saja. Wa jirmuhu kabir, akan tetapi jirmuhu shagir wa jurmuhu kabir. Anggota tubuh yang kecil akan tetapi dosanya itu besar. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, man yadmanuli ma baina lihyaihi wa ma baina farjaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang berjanji kepadaku, dia bisa menjaga anggota tubuh yang ada di antara kedua jambangnya. Maksudnya apa? Lisan, di antara kedua jambang. Dan dia juga berjanji akan menjaga
anggota tubuh yang ada di antara kedua paha, maksudnya kemaluan. Adman lahul jannah, maka aku berjanji, kata Nabi, aku akan jaminkan untuknya surga. Tidak mudah. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, faedah yang kedua dari beberapa cuplikan kisah yang saya sebutkan tadi, antara siapa Pak? Aisyah dan Sofia, antara Abu Dzar dengan Bilal, yang mereka melakukan humazah dan lumazah. Apa faedahnya? Menunjukkan kepada kita bahwa kehormatan seorang mukmin itu harus dijaga. Kehormatan seorang mukmin harus dijaga, harus dilindungi. Ketika kita haram untuk menumpahkan darah seseorang, membunuh seseorang, maka kita juga haram untuk menjatuhkan kehormatan seseorang. Dan ini sering kita lupakan. Ini sering kita remehkan. Apalagi di zaman medsos ya. Gampang untuk menjatuhkan seseorang dengan status. Status WA nyindir itu humazah atau lumazah? Nyindir, menjatuhkan kehormatan seseorang di status WA. Maksudnya apa tadi, humazah atau lumazah jemaah? Humazah dengan isyarat tulisan ini. Ini banyak diremehkan, banyak dilupakan oleh kita ya, dan saudara-saudara kita. Padahal kata Nabi SAW dalam satu riwayat, beliau pernah memandang Ka'bah, Pak. Siapa sih yang di antara kita yang berani melecehkan Ka'bah? Saya kira tidak ada yang berani ya meludahi Ka'bah. Tidak ada di antara kita yang berani. Atau misalkan apa lagi? Jangankan meludah ya. Mohon maaf, kencing Pak. Bukan di Ka'bahnya, tapi apa? Kencing menghadap ke arah Ka'bah. Berani tidak? Kita dilarang sama Nabi, nggak boleh kita kencing ke arah Ka'bah, itu nggak boleh. Atau buang air besar, atau membelakanginya, ini nggak boleh. Dan orang yang berilmu, dia akan menjaga tindakan untuk tidak melakukan hal demikian. Ka'bah saja, ketika Nabi SAW melihat kepada Ka'bah, kata Nabi, "Ma'at ya bak, wahai Ka'bah, begitu harum aromamu, begitu wangi aromamu. Wa ma'a'zamak, wahai Ka'bah, begitu agungnya kamu, wahai Ka'bah, di sisi Allah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad yang berada di genggaman Allah. Kehormatan seorang mukmin, kata Nabi, di sisi Allah lebih besar dibandingkan kehormatan." Ini jamaah, kita harus menjaga kehormatan seorang mukmin. Bahkan saking agungnya kehormatan seorang mukmin, ketika saudara kita meninggal pun kita nggak boleh mencela, Pak. Misalkan dia pendosa, ya sudah, jangan diungkit-ungkit dosanya. Kata Nabi SAW, "La tasubbul amwat." Jangan kalian mencela orang-orang yang sudah meninggal dunia, karena dia sudah mendapatkan hasil dari perbuatannya. Jangan diungkit-ungkit. Ketika Nabi SAW kehilangan istrinya yang tercinta yang bernama Maimunah, Ibnu Abbas hadir di pemakaman. Ketika para sahabat akan mengusung, akan mengangkat jenazahnya Maimunah, apa kata Nabi? La tuza'zi'uha wa la tuzalziluha. Jangan kalian mengangkatnya dengan kasar. Jangan kalian juga goncangkan jenazah itu dengan kasar. Ini Pak, saking mulianya, saking terhormatnya seorang mukmin, ketika sudah meninggal pun harus dihormati. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Faidah dari ayat yang pertama juga kesimpulannya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Rasulullah untuk mengejek saudara kita yang lainnya. Karena bisa jadi saudara kita itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa, janganlah di antara kalian, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lainnya. Asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi kaum yang lain itu lebih baik. Ya, surat Al-Hujurat ayat 11. Selanjutnya kita berpindah ke ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan juga menghitung-hitungnya. Kenapa setelah ayat tentang akhlak buruk mencela, Allah menghadirkan ayat yang menyinggung tentang mengumpulkan harta? Kata para ulama, ayat kedua ini adalah sifat atau penyebab dari seseorang itu melakukan humazah dan lumazah. Atau siapa yang paling berpotensi untuk melakukan tindakan humazah dan lumazah? Jawabannya adalah orang yang suka mengumpulkan harta. Orang yang suka mengumpulkan harta. Dalam riwayat lain jamaah, dalam riwayat lain yang riwayatnya mutawatir, dibacanya bukan jamaah. Kalau kita kan alladzi jama'a malan wa 'addadah. Tapi dalam riwayat yang lain dibacanya alladzi jama'a malan wa 'addadah. Mimnya itu di tasydid. Dan ini boleh ya untuk yang menguasai ilmu qiraat. Ketika di mimnya ditasydidkan kata para ulama, maka maknanya itu bertambah dahsyat. Jamaah itu mengumpulkan. Kalau ditasydidkan jamaah, banyak mengumpulkan. Dan orang yang banyak mengumpulkan harta ini tanda orang tersebut gila harta. Jamaah juga kata para ulama, atau ada kata wa'addadah, menghitung-hitung itu untuk apa sih? Setelah mengumpulkan terus dihitung-hitung, apalagi dihitung-hitungnya depan orang. Tujuannya adalah tafakhur, untuk berbangga, untuk menyombongkan diri ya. Sehingga sangat berpotensi orang seperti ini untuk melakukan tindakan humazah, ngejek. Makanya biasanya yang suka ngejek itu orang kaya, ngejek orang miskin. Dan tindakan mengumpulkan harta sudah masuk ada di syahid. Tindakan banyak mengumpulkan harta ini adalah tindakan yang kotor. Apalagi kalau sudah menghalalkan segala cara. Kata Nabi SAW, sayati ala nasi zaman, akan datang kepada manusia satu zaman di mana seseorang itu tidak peduli lagi dari mana dia mengambil rezekinya, dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Yang penting dia bisa ngumpulin harta sebanyak-banyaknya. Sehingga ini adalah tindakan yang kotor. Dan harta yang masuk kepada tubuhnya itu juga adalah sesuatu yang kotor. Maka hatinya akan menjadi kotor. Hati yang kotor akan mengeluarkan perkataan yang kotor. Ini korelasinya jemaah. Fa innal lisan, kata para ulama, sesungguhnya lisan itu yagtarifu ma fi qalbihi, akan menciduk sesuatu yang ada di dalam hati seseorang. Lisan ini akan menciduk
isi hati seseorang. Makanya kata sebagian ulama, kalau engkau ingin mengetahui tentang jati diri seseorang, tunggu sampai lisannya berbicara. Karena lisan itu akan menciduk, akan menumpahkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Nah ini jawaban. Kemudian, kenapa perbuatan humazah dan lumazah itu sangat berpotensi dilakukan oleh orang yang banyak mengumpulkan harta? Karena orang yang mengumpulkan harta, kata para ulama, mal di sini bukan hanya diartikan harta ya, tapi juga sesuatu yang berkaitan dengan dunia secara umum. Contohnya apa? Jabatan. Mungkin kita jeda dan isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillah, izin untuk menyempurnakan tafsir dari ayat yang kedua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa
setelah Allah menyebutkan akhlak atau mengancam orang-orang yang suka mengejek di ayat yang pertama, kemudian di ayat yang kedua Allah menyebutkan tentang perbuatan mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kata para ulama, biasanya orang yang mengejek motifnya adalah untuk mendapatkan dunia, yang disebut dengan bazar tadi. Ada upah biasanya yang dia akan dapatkan, akan ada imbalan. Dan biasanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara bukti juga ketika seseorang itu sudah gila dunia, sudah gila dengan jabatan, gila dengan harta, dia takut tersaingi oleh orang lain. Kekayaannya misalkan tersaingi, jabatannya misalkan tersaingi, bahkan bisa tergeser. Ketika jabatannya takut tergeser, biasanya apa yang dilakukan? Menjatuhkan saingan. Gimana dia supaya saingannya itu jatuh? Apalagi kalau sudah musim pilkada, saling menjatuhkan. Nah ini hubungannya. Kemudian kata para ulama, wa'addadah. Wa'addadah itu apa sih artinya? Sering diterjemahkan dengan menghitung. Ya. Tapi ada makna yang kedua, jemaah. Arti dari wa'addadah adalah al-i'dad kata sebagian ulama, yaitu mempersiapkan untuk apa? Untuk peristiwa-peristiwa besar dalam kehidupan dunia. Misalkan misalkan gempa besar atau badai besar. Akhirnya dia menghitung-hitung hartanya. Dia mengumpulkan harta, dia menghitung-hitungnya. Jadi menghitung-hitungnya itu untuk peristiwa-peristiwa yang ada di dunia. Untuk peristiwa yang di akhirat dia tidak siapkan. Padahal kata Nabi SAW, kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah, bahwasanya setiap orang itu akan ada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Harusnya jemaah yang kita lakukan adalah, kalaupun harus menghitung harta, hitunglah untuk mempersiapkan peristiwa-peristiwa besar pada hari kiamat, bukan hanya di dunia saja. Kemudian terakhir, faedah dari ayat yang kedua, ketika ada kata jamaah, mengumpulkan harta, apakah hukum dari menabung? Apakah hukum dari menabung? Itu mengumpulkan tidak, Pak? Menabung itu mengumpulkan. Menabung di bank itu atau menabung di brankas itu kan mengumpulkan hakikatnya. Apakah masuk ke dalam ayat ini yang diancam oleh Allah wail? Maka kata para ulama dirinci. Yang pertama, kalau orang ini mengumpulkan tapi tidak mengeluarkan zakatnya apabila hartanya sudah sampai kepada nisab, maka dia masuk kepada ayat ini. Dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Tapi kalau misalkan ada orang, dia mengumpulkan harta tapi juga dia mengeluarkan zakat apabila sudah sampai nisab, maka tidak terancam dengan ayat ini. Berapa nisab harta coba? Mau memakai nisab perak atau emas? Perak. Makin makmur orang miskin insya Allah. Kalau nisab emas itu kan 85 gram. Sekarang misalkan 1 gram emasnya 2 juta sampai 3 juta, kalikan saja Pak, 160 juta berarti.
Ketika sudah sampai 160 juta, antum keluarkan zakatnya. Kalau misalkan dengan perak, 1 gram logam perak mulia taruhlah 50.000, dikali nisab perak itu 500 kalau tidak salah 95, atau bulatkan saja 600 gram. 50 kali 60 berapa? 30 juta. Berarti kalau ada yang jamaah di sini di tabungannya sudah sampai 30 juta. Kalau ingin mengambil pendapat para ulama khilaf jamaah, kita ini punya harta pakainya nisab emas atau nisab perak. Ada sebagian ulama yang menggunakan nisab emas, ada sebagian ulama yang menggunakan nisab perak. Berarti kalau sudah sampai 30 juta, antum wajib mengeluarkan zakat mal. Ya. Tapi saya sendiri condong kepada yang menggunakan nisab emas jemaah. 30 juta ini untuk menyekolahkan anak di pondok habis tidak? Habis. Dan dalam lafaz hadis yang mengeluarkan zakat mal itu orang miskin, ya, atau orang yang berkecukupan atau orang kaya. Orang kaya, tukhadu min agniyaihim, kata Nabi, diambil dari orang-orang kayanya. Sekarang pertanyaannya di masyarakat kita, punya uang 20 juta itu disebut kaya tidak, Pak? Masih biasa mungkin ya, wallahu alam ya. Mungkin di Ciracas ini punya uang 20 juta misalkan, dia punya ada beberapa planning misalkan jemaah ya, untuk menyekolahkan, mungkin tidak disebut kaya. Kalau sudah di atas 100, 200, 500 juta barulah disebut kaya. Ya, saya lebih condong kepada yang memakai nisab emas. Silakan kalau antum mau mengambil pendapat dengan nisab perak. Dalil jamaah terakhir, dalil yang menunjukkan bahwa mengumpulkan atau nabung itu boleh adalah riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika aku sedang sakit, ya, Nabi SAW menjengukku, dan aku mengira bahwa sakitku itu adalah sakit yang akan membawaku kepada kematian. Akhirnya apa? Aku pun berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasul, ya, sesungguhnya aku hanya memiliki 1 anak perempuan. Saya hanya punya 1 anak perempuan, sedangkan aku memiliki beberapa harta. Bagaimana kalau aku menyedekahkan 2/3 dari harta saya? 2/3 jemaah. Kalau misalkan 15 juta, berarti apa? Yang disedekahkan berapa? 10 juta. Kata Nabi SAW, lah, tidak boleh. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau setengahnya wahai Rasul, saya mengumpulkan harta di tabungan saya. Ya, kalau saya sedekahkan setengah dari tabungan saya, apakah boleh? Kata Nabi, tidak boleh. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau misalkan 1/3 wahai Nabi, saya sedekahkan, saya wasiatkan untuk membantu orang. Kata Nabi, ats-tsulusu katsir, 1/3 itu sudah cukup, sudah banyak. Ya, kalau 1/3 boleh, kata Nabi. Kemudian kata Nabi SAW, innaka antadara dzurriyyataka aghniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafuna nas. Alasan, Pak, kenapa kita tidak boleh menyedekahkan harta kita jor-joran dan kita biarkan keluarga kita terlantar. Kata Nabi SAW, engkau meninggalkan keluargamu dalam kondisi berkecukupan itu lebih baik dibandingkan engkau meninggalkan keluargamu dalam kondisi mereka nantinya apa? Meminta. Kalau engkau sedekahkan tadi setengah harta, anak sama istri kamu mau ditinggali harta berapa gitu, yang nantinya mungkin harta tersebut hanya cukup untuk beberapa tahun saja.
Nah ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini dalil berarti saat bin Abi Waqqas punya tabungan tidak? Punya. Boleh menabungnya. Tapi jangan lupa dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita pelajari mudah-mudahan.